Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bu Swati. Ya. Dan juga Bu BPP yang cantik. Apa kabar? Alhamdulillah. Baik. Nah, ruangannya bagus ini ya. Alhamdulillah, aman, sejuk, damai, Dan terang, sangat kreatif. kreatif. Kita pendampingan 3 ya hari ini jadwalnya. Jadi saya sapa dulu sama pemirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar guru hebat? Apa kabar Ibu Suci? Alhamdulillah, kabar baik. Ya, jadi hari ini saya bersama Ibu Suci, guru penggerak dari Kabupaten Takalar angkatan 6. Dan perkenalkan, saya Swati, pengajar praktek dari Kabupaten Takalar. Baik, hari ini kami akan mengadakan pendampingan 3 yang temanya adalah implementasi pembelajaran yang berpihak pada murid. Itu temanya. Nah, kali ini fokus pendampingan kami yaitu refleksi hasil survei feedback 360 derajat. Jadi ini adalah hasil survei yang sudah dilakukan dengan kepala sekolah, survei dengan rekan sejawat, dan survei terhadap murid-muridnya Ibu Suci. Dan itu adalah juga ada penilaian sendiri tentang kompetensi guru penggerak. Selanjutnya, setelah itu kami juga akan mendiskusikan rencana penerapan pembelajaran sosial emosional. Dan yang terakhir, kami akan berdiskusi tentang hasil Lokakarya 2, keterlaksanaan dari tahapan rakyat. Jadi program-program yang akan Revisi ya. Yang pernah dibicarakan sebelumnya ya. Oke, baik, sudah siap ya untuk Insya berbincang Allah. dengan cara Salah belajar sih. hari ini. Baik, selama 1 bulan terakhir ini mungkin Ibu Suci bisa ceritakan ya proses apa yang sudah berjalan selama 1 bulan terakhir ini. Dan proses yang sudah berjalan, alhamdulillah, yang pernah saya programkan itu seperti berintak ya, literasi Al-Quran. Sebelum pembelajaran berlangsung selalu diadakan salat duha, kemudian kultum, ada juga salat mengaji literasi Al-Quran di dalam kelas sebelum pembelajaran berlangsung. Itu setiap hari Jumat juga biasanya diadakan literasi secara keseluruhan. Baru-baru ini sudah kami laksanakan itu di satu kelas, dikumpulkan semua siswa, kemudian diadakan namanya Jumat ibadah. Ya. Kemudian tentang pembelajarannya, pada ini sudah pembelajaran diferensiasi dengan sosial emosional. Alhamdulillah, saya sudah merubah RPP yang kemarin itu, RPP yang tidak ada diferensiasinya dan tidak ada sosial emosional. Saya sudah rubah dan berubah RPP dan sudah saya jalankan. Cuma kan 1 bulan ini cuma 4 kali pertemuan, jadi baru itu yang saya lakukan. Oke, baik. Luar biasa sekali perubahan ya dari Ya, 1 bulan terakhir ini. Banyak sekali yang Ibu Suci sudah lakukan untuk perubahan di sekolah. Masih ingat nggak waktu pendampingan sebelumnya itu kita kan adakan bincang-bincangnya pendampingan 2. Masih ingat rencana-rencana dan rencana apa yang dilakukan, rencana tindak lanjutnya? Kayak program ini ya, dulu kan ada prakarsa perubahan, visi dan prakarsa perubahan, sosialisasi kemarin itu ada program kita punya di sekolah ini, insya Allah nanti akan dilaksanakan mungkin pada saat masa pembelajaran kita sementara libur. Jadi anak-anak kita susah dapat dulu anak-anak. Jadi mungkin saya programnya itu namanya SKST,
satu kelas satu taman, jadi setiap kelas ada taman. Jadi rencananya seperti ini. Satu kelas itu kan di sini kan SMK, jadi ada berbagai macam jurusan, ada 4 jurusan. Jadi rencananya itu setiap kelas menampilkan tamannya itu dengan ciri khas jurusannya. Keren juga itu. Iya, rencananya sih seperti itu. Berarti prosesnya melibatkan anak-anak gitu ya? Iya, akan melibatkan anak-anak juga dengan wali kelasnya. Tapi yang jelas terlibat di sini secara langsung itu siswanya sendiri. Berarti profil pelajar Pancasila ini akan Iya. atau upgrade ya, Terutama di gotong royong. gotong royong. Iya. Karena di situ jelas dia kan bekerja sama dengan teman-temannya untuk berkolaborasi dengan teman-temannya untuk membuat sebuah taman depan kelasnya. Caranya seperti itu. Sangat menarik ini kayaknya. Baik, selamat ya karena sudah banyak melakukan perubahan dan ada lagi ide baru selanjutnya yang bisa menjadi ide perubahan. Baik, kita lanjutkan lagi ya. Kembali ke hasil survei. Masih ingat ya hasil survei, ada nggak yang ingat saat ini tentang survei 36 itu ya, asesmen mandiri tentang kompetensi guru penggerak apa yang kurang baik dan yang perlu ditingkatkan oleh guru penggerak. Iya, saya lihat kemarin itu dari rekan sejawat ada beberapa orang yang saya kasih kuesionernya itu ternyata kebanyakannya kalau kepemimpinannya sih oke, katanya sebagai pemimpin pelajaran sudah bisa memenuhi, tetapi yang perlu ditingkatkan di sini bekerja sama dengan orang tua. Oh iya, dengan orang tua ya. Karena sering sih kalau misalnya ada kegiatan-kegiatan saya tidak libatkan orang tua. Yang cuma saya minta di sini hanya panggil beberapa orang tua saja, misalnya kalau ada masalah, hanya sebatas itu hubungannya dengan orang tua. Tapi dalam melibatkan satu kegiatan itu tidak. Itu menurut pemantauannya guru-guru. Iya. Ada lagi yang perlu ditingkatkan dari guru-guru menurutnya yang menarik? Ada, saya lihat itu dia bilang tetap memotivasi orang lain, memotivasi siswa dan memotivasi guru-guru lain. Karena sering memang itu yang saya lakukan, tetapi katanya tambahkan. Mungkin hanya beberapa orang saja sih. Setiap saya cerita begini hanya beberapa sekelompok orang saja, tidak menyeluruh. Mungkin yang diinginkan menyeluruhnya itu. Berarti anak dua itu ya, kerjasama dengan orang tua dengan berbagi gitu ya. Berbagi dengan teman-teman semuanya. Kalau dari murid ingin apa ya? Masukan lagi untuk murid itu dia cuma bilang kalau bisa pada saat siswa tidak mengajar, ada katanya juga bolehlah ditampilkan yang guru yang lain masuk melihat ya, karena katanya cara mengajar itu bagus, oke. Tapi untuk memperlihatkan ke guru lain itu belum sudah pernah, tapi dalam siklus beberapa orang saja. Misalnya kan saya di jurusan saya sendiri, tapi untuk pindah ke jurusan lain itu belum pernah. Artinya pindah ke unit lain. Karena kan misalnya saya di TTL, kalau kelas lain saya kan jurusan TTL mengajar khusus listrik saja. Dengan guru-guru berbutuh di situ sering. Tapi kalau guru lain misalnya gurunya matematika, guru bahasa Indonesia, belum pernah dia lihat saya mengajar. Berarti hadirkan. Ada lagi keinginannya murid dari survei itu yang masih dirasa perlu di. Iya.
Selain itu mungkin cara dengan siswa itu ada sedikit emosi. Mungkin itu yang biasa ibu kalau ini yang terlalu apa ya, maunya itu anak-anak saya bersahabat dan berteman dengan mereka, itu yang mereka inginkan. Tapi selama ini sih iya sering terutama cara belajarnya juga, cara mengajarnya tetap diteruskan pada saat saya mengajar itu, apalagi praktek dia selalu ingin melihat melalui YouTube. Iya, karena itu kan selama ini saya makan, tapi itu yang katanya terus jangan di Ada nggak lembar kerja yang bisa dilihat dari iya, kebetulan saya bawa. Satu saja ya. Ini ada beberapa yang sudah diisi untuk kuesionernya. Ada juga dari teman rekan sejawat. Masih ada yang sering mencatat masukan murid. Cara mengajarnya itu saya memang jarang mencatat masukan murid. Iya. Kira-kira untuk memprediksikan apa maunya nih, kalau katanya mencatat masukan murid itu menurut persepsinya Bu Siti gimana maksudnya? Mungkin kayak pada saat saya mengajar mungkin apakah ada sesuatu yang kadang-kadang begini, dia usulkan ini hari, biasanya saya lupa. Oh ya. Karena tidak ada itu catatan-catatan kecil ya, misalnya iya apa yang kita inginkan yang saya catat. Masukannya siswa. Misalnya ibu besok kita praktek ini ya. Biasanya saya lupa karena guru mengajar murid menentukan dan menentukan cara belajar mengajar, cara mengerjakan tugas, media yang dipakai yang akan diterapkan di kelas. Iya, ini murid. Ini masih tadi yang pakai itu medianya kan kayak OHT, artinya proyektor. guru menanyakan ke siswa apa yang harus saya gunakan gitu ya. Iya. Menentukan cara mengerjakan tugas. Berarti cara mengerjakan tugas kita juga kasihkan ke dia mau yang seperti apa, mau di rumah atau bagaimana gitu. Iya. Kira-kira bagaimana mengartikan ini? Iya, kayaknya di sini cara kita mengajar mengerjakan tugas apakah dengan cara guru yang tentukan ya? Iya. Biasanya selama ini guru yang tentukan ya? Biasanya selama ini saya yang tentukan memang bahwa anak belajar kerja di rumah saja ya, ini PR untuk di rumah. Saya tidak pernah memberikan. Kalau dia mengusulkan selesaikan sekarang aja deh karena saya ada waktu gitu ya. Belum pernah saya tanyakan seperti itu. Makanya mungkin ini siswa yang seperti dia itu ditanya. Jangan sampai dia pas mau selesaikan, enggak ini harus PR gitu. Iya. Kadang saya juga bilang, nah hari ini harus selesai ya tugasnya. Padahal saya tidak tahu apakah siswa ini bisa tidak mengerjakan hari ini. Saya tidak pernah tanyakan. Saya langsung hanya kasih, harus selesai ya hari ini. Ini harus wajib ya. Kalau tidak, kalian tidak punya nilai. Nah itu yang saya. Berarti ini pasti ada pembicaraan lagi ke siswa, menanyakan lagi, cross check lagi. Iya, insya Allah apa dia menyampaikan itu bisa ditanyakan satu minggu atau kamu menyelesaikan kapan gitu ya. Berarti harus kesepakatan bersama ya. Kesepakatan gitu. Kesepakatan bersama. Iya. Kapan menyelesaikan tugasnya? Karena juga anak-anak sempat chat ke saya, bisa nggak saya mengerjakannya nanti kemudian
kebersamaan hari itu. Jadi ada nih pelonggaran dia manajemen waktunya. Oh ya nggak apa saya nggak usah mikirin pelajaran ini karena saya dikasih duit. Jadi hari ini saya biasa. Saya biasa begini. Kalau kita begitu biasa kan begitu memang. Nah, kalau orang sekolah kita juga dulu pernah begitu. Dan saya selalu mencontohkan diri saya bahwa selalu kita memenuhi tugas-tugas. Tapi kita bisa menyelesaikannya sesuai dengan permintaan guru. Kenapa kita tidak? Saya biasa kasih begitu siswa. Padahal menurut saya itu sudah benar. Padahal tidak semua orang sama dengan diri saya, tetapi saya selalu menginginkan anak saya itu seperti dengan diri saya. Permainan gendangnya sama dengan Yang saya lihat. Padahal, tapi alhamdulillah selama ini mulai terkikis masalah-masalah keharusan itu ya. Iya, setelah saya mengikuti ini, oh ternyata selama ini saya salah ya. Tapi saya selalu mengintimidasi anak-anak bahwa kenapa kamu tidak bisa? Padahal kita sama, punya otak, punya mata dua, telinga. Padahal nggak sederhana itu ya. Betul. Ini saya salah. Guru menanyakan perasaan kami setelah mengikuti pembelajaran hari ini. Berarti yang lainnya sudah selalu, tapi ini bilangnya Masih sering saja. Pokoknya masih mau ditingkatkan. Artinya dia selalu tiap hari mungkin semuanya ini tiap hari saya tanyakan anak-anak Guru menanyakan perasaan. Ya, siswa ini menginginkan bahwa pada saat saya mengajar, saya tanyakan bagaimana perasaannya tiap hari. Guru terlibat aktif. Guru menceritakan pengalamannya bertemu guru dari sekolah lain. Iya sih, Saya termasuk kurang juga di situ. saya yang kurang. Dulu saya merasa bahwa itu tidak penting karena tidak ada gunanya pelajaran. Pengalaman-pengalaman itu bisa dijadikan pelajaran. Saya memang yang saya ceritakan cuma pengalaman pribadi sendiri bahwa saya dulu begini, nak, saya dulu begini. Tetapi saya tidak pernah membicarakan pengalaman tentang bagaimana dengan guru lain. Ya, misalnya waktu pendidikan ini kan kita berinteraksi dengan lain. Mungkin saat kerja sama itu yang positifnya begitu. Bagaimana kegunaannya, Kolaborasi. apalagi kan dulu saya termasuk orang yang pendek jalan ya, pendek langkah, yang tidak terlalu banyak sosialisasi. Guru di luar sekolah ini, Iya. makanya pengalaman-pengalaman itu tidak terlalu banyak. Berarti yang siswa ini yang mesti ditindaklanjuti masukannya adalah guru sering menanyakan perasaan. Berarti Iya. nanti kalau pembelajaran di PI 4 itu mungkin kita bisa lihat lagi. Iya. Berarti mungkin saya harus masukkan di RPP untuk tiap hari ya supaya bisa mengingatkan saya itu. Bisa jadi kan Iya. RPP kan tergantung kitanya maunya berada seperti apa, mau panjang mau pendek, yang mana kita rasa memudahkan kita. Itu aja. Karena kadang kalau nggak masuk RPP kadang lupa. Iya. Kayak yang kemarin itu saya lihat RPP tidak ada. Kesepakatan kelas Ternyata memang pada saat mengajar nggak ada muncul. Makanya saya tidak ini kan, padahal harus ya untuk mengingatkan anak-anak kembali itu. kita begitu. Kalau kayak saya biasanya tidak putus tapi ingat. Jadi ada juga orang yang memang harus diputus dulu lalu menjalankan itu. Tulis saja pun kalau misalnya saya tidak tampilkan, Namanya rencana. Ya. Kalau yang tidak lanjut dari masukan kepala sekolah, gimana? Kan ada masukannya itu.
banyak kesamaannya saja. CGP meminta rekan sesama guru memberikan praktek CGP meminta rekan sesama guru memberikan Ini sudah banyak ini. CGP membantu rekan sesama guru untuk menentukan strategi pendidikan. Kebanyakan ini juga yang Nah, tadi kan sudah dilakukan ya bersama ibu. iya, Ibu Aminah tadi guru bahasa Inggris. CGP mengajak rekan sesama guru untuk mengikuti pelatihan. Banyak kan sering sih, jadi pada umumnya sudah dilakukan. CGP mengkomunikasikan pentingnya pengembangan sekolah untuk peningkatan kualitas belajar murid kepada orang tua. Nah itu tadi Kira-kira nanti rencananya gimana nih? kebanyakan saya memang tidak ada dengan orang tua. Ini rencananya gimana? Apa penyebabnya sih sehingga dulu itu tidak melakukannya? Mungkin karena saya tidak terlalu terlibat langsung dengan orang tua. Biasanya yang kan wali kelas, padahal saya menjelaskan begitu. Yang langsung berhubungan dengan orang tua itu hanya wali kelas dan BK. Tapi kalau misalnya cuma dipikirkan, jika wali kelas itu berapa orang di sini? Dan murid berapa orang? Kira-kira kalau cuma wali kelas untuk menangani orang tua murid yang sekian sama kurang. Selama ini sih yang itu cuma bermasalah saja yang wanita ini. Kebanyakan seperti itu. Hematnya kita, apakah yang bermasalah saja yang perlu Iya. disampaikan? Padahal seharusnya bukan cuma yang bermasalah saja, tetapi kita memang harus selalu berkomunikasi dengan orang tua siswa dan terkait dengan terkait dengan keberhasilan anak-anak di sekolah. Iya. Seharusnya seperti itu, selalu berkomunikasi, ada paling tidak ada WA grupnya, selalu berkomunikasi. Sudah dipikirkan sekarang kira-kira rencana ke depannya untuk memenuhi ini. Iya, insya Allah saya akan mencari data-data siswa, orang tuanya, apa nomor HP-nya apa, kemudian saya akan bikin grup oleh siswa ya. Jadi saya akan berbicara tentang langsung di dalamnya. Kalau perlu saya akan ada pertemuan. Artinya, tapi sebenarnya ini sih pernah saya Apa lakukan. kira-kira itu perlu? Ketika Apa itu untuk berbicara? iya. Biasanya itu pada saat akhir semester, misalnya tapi mungkin juga itu apa namanya ini kalau anak siswa itu mau pergi PSG, di sini kan ada pergi PSG. Biasanya di situ saya langsung bertemu dengan orang tua siswa, kemudian berbicara langsung bahwa anaknya seperti ini, karakternya di sekolah seperti ini. Mungkin sekarang minimal lah 2 kali satu semester mungkin. Maksudnya, iya, berarti setiap 3 3 bulan. bulan ya. Apakah itu berhasil? Saya, tapi kan maksudnya begini, itu pertemuan langsung itu. Pertemuan langsung, iya. Artinya pertemuan tatap muka, ceritanya, iya. Kalau kan artinya sama mau bangun WA dulu, WA komunitas orang tua siswa, terutama yang saya ajar. Iya, karena kan sekolah ini tidak semua siswa saya ajar. Sebenarnya yang sulit menghubungi orang tua itu dari segi apa mas? Kadang WA-nya itu orang tua yang tidak ada. Berarti cara lain selain WA? Mungkin dengan cara mendatangi rumahnya bisa, ataukah orang tua yang datang ke sekolah, dan
Diundang. Kalau undangan Pakai apa undangan? biasa pakai kertas. Distribusi undangan itu siapa yang Siswa siswa sendiri. anaknya karena biasa kita seperti itu, ada undangan kita berikan perlembarnya ke siswa, jadi siswa yang berikan ke orang tuanya. Kayaknya lebih cepat itu ya. Iya, orang tuanya yang datang ke sini. Yang jadi masalah kalau siswanya nggak mau memberikan ke orang tua. Dia kasih. Iya. Kalaupun orang tuanya tidak datang, pasti ada alasannya. Dia kasih alasan. Berarti mudah sebenarnya menghubunginya. Tinggal kasih surat. Tinggal kasih Lebih surat. efektif surat ya. Iya. Kalau ya biasanya mau dibaca di surat. Iya. Kalau surat Biasanya langsung. Kadang juga kalau kalau membuat surat siapa yang buat? biasanya TU sini. Iya. Saya kasih saja ini, langsung tanda tangan. Kalau nggak bisa kapronya dulu, kalau memang kepala sekolah tidak ini ya, pokoknya. Berarti diagendakan gitu ya dengan surat. Ini ya pertemuan orang tua nih mungkin Kalau dirasa untuk menyelesaikan masalah itu terlalu lama, bisa dijadwalkan mungkin 2 kali ya, ya atau setiap bulan. setiap bulan mungkin. Karena kan biasa orang tua bilang begini, kok saya baru dikasih tahu. Iya, boleh. Jadi pertemuan orang tua setiap bulan. Iya. Itu mungkin koordinasinya ke TU dan cara pendistribusiannya kan dari surat. Dan pada umumnya yang orang tua menggunakan HP yang sama dengan anaknya. Iya, biasanya seperti itu. Bahkan ada juga orang tua yang masuk ke grup anaknya hafal. Jadi dia pantau di situ. Dia pantau anaknya karena biasanya kalau ada grup mapel, kayak saya ada punya grup mapel untuk siswa, ada orang tua di dalam. Jadi terkadang dia dia pantau anaknya di situ. Jadi dia bertanya, ibu, jadi kadang dia langsung telepon saya, oh ibu ternyata tidak ini bu, kenapa bisa bu? Dia langsung seperti itu. Jadi biar sebenarnya tidak langsung bertemu muka, tapi kadang saya telepon juga. Iya, paling tidak ada informasi yang ke orang tua. Karena kan mesti ada daftar checklistnya orang tua mana yang sudah dihubungi. Karena kalau tidak ditahu, nanti hanya sebagian yang merasa diberitahu, yang lainnya lost karena kita tidak punya ini daftar itu buat siapa yang baik itu berhasil mungkin tidak atau berprestasi atau mungkin kendala yang dialami anak. Karena kalau kendala kan mesti juga dia tahu supaya dia bantu anaknya untuk supaya menyelesaikan masalah. Jadi yang akan ditemani kerjasama dalam hal ini adalah siapa? Wali kelasnya, Wali kelas, kapronya juga, bagian perusahaannya, mungkin koordinasi hanya dengan kepala sekolah dan terkait dengan surat menyuratnya, karena harus saya suratnya ya, misalnya kalau ada pertemuan. Berarti yang ketemu langsung dengan orang tuanya Ibu Suci gitu ya? Saya atau informasi itu berupa surat saja kalau ada hal yang dirasa misalnya perkembangan siswa mungkin per anak ada nggak catatan untuk orang tua seperti atau biasanya tidak itulah biasanya saya enggak pakai catatan, cuma ada sih catatan tapi namanya saja yang saya ini kan dengan saya tanya-tanya juga dengan orang tuanya bagaimana ini anak baru itu kadang saya cuma telepon ibu begini nanta supaya mereka tahu sebenarnya yang terjadi dengan anaknya. Oke, kita lanjut pada
pelaksanaan tahapan bakti. Ya. Atau sebelumnya itu kita tentang ini dulu deh, bincang-bincang tentang pembelajaran sosial emosional ya. Oke, selama 40 menit kita bincang-bincang tentang itu. Coba diingat-ingat modul 2.2. Apa yang dipelajari di modul 2.2? Modul 2.2 itu tentang pembelajaran sosial emosional. Itu bisa diceritakan apa itu yang dipelajari? Yang dipelajari di sana bagaimana caranya mengajar siswa dengan manajemen dirinya, kesadaran diri, kesadaran sosial, bertanggung jawab. Itu semua yang harus ditingkatkan. Pengambilan keputusan Ya, pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Ya, itu semua yang harus ditingkatkan bagaimana caranya supaya siswa bisa ke arah situ. Berarti itu direncanakan masuk dalam pembelajaran. Ya, makanya beberapa hari ini saya sudah buat RPP dan memasukkan, saya selipkan tentang itu. Ada tadi RPP-nya ini saya sudah bikin, sudah ada di pendahuluan kegiatan awal itu sudah masuk mempersiapkan diri dengan teknis stop. Iya. Kemudian RP juga ini sudah ada diferensiasinya karena kan 2.1 kemarin itu ya pembelajaran berdiferensiasi. Saya kaitkan juga dengan pembelajaran sosial emosional, manajemen diri, kemudian teknik team right share itu, kemudian di kegiatan inti juga sudah masuk kesadaran sosial dan keterampilan berrelasi. Dia kan kalau pada inti itu dia kan ada per kelompok di sini. Praktek. Kalau saya pembelajarannya itu kebanyakan praktek. Bagaimana itu sehingga dikatakan dia berrelasi? Artinya di sini sesama kelompok saling berkomunikasi. Bagaimana caranya supaya dia bisa menyelesaikan hasil prakteknya itu. Kemudian saling berkomunikasi untuk menyelesaikan tugas-tugas kelompoknya. Jadi manajemen diri sudah ada. Ya, manajemen diri sudah ada. Kesadaran sosial sudah ada. Ya, ya kan kesadaran sosial artinya relasi. Iya, sama dengan berrelasi. Artinya dia kalau berbicara dengan berkomunikasi sama temannya, saling berbagi, kalau misalnya itu kan sudah sosial namanya. Berrelasi, saling berbagi, kalau ada ide-ide mereka dia tuangkan ke dalam tugas kelompoknya. Iya, sosial emosional. Berarti di sini penekanannya adalah bagaimana murid itu dipahami emosional, saling bisa saling memahami emosional. Kira-kira bagaimana bentuknya tuh guru untuk bisa tahu dan memahami emosional dalam pembelajaran? Iya, harusnya ya pada saat pembelajaran mau dimulai harusnya kita bertanya dulu bagaimana perasaan anak-anak pada saat itu, bagaimana, apakah siap untuk belajar atau tidak. Kita tanya bagaimana perasaan tanah hari ini, bagaimana, apakah siap belajar, bagaimana dari lihat mukanya juga, dari lihat mukanya kan biasanya ada sedih, ada senang, ada Tidak mood. ya, ada yang tidak mood, ada yang memikirkan lapar. Misalnya seperti itu. Nah, kalau misalnya lagi lapar. ditanya dan ternyata dia lapar gimana itu? Biasanya sih saya bilang, karena ini kebanyakan saya kan jam 10 biasanya setelah ini pembelajaran berikutnya saya ya itu yang pertama biasanya bilang, Bu, lapar
Bu, saya mau makan dulu. Oh ya silakan. Nanti kita lanjut ini. Yang penting kalau bisa nak makannya, karena ini kan belum istirahat ya. Bawa dulu ke kelas. Bisa seperti itu. Karena ini bukan jam istirahat, takutnya mereka didapat di kantin. Jadi isi saja dulu, ambil makanan di sana, apa yang kita makan, kemudian kita makan sama-sama di sini. Jadi biasanya mereka makan di kelas, saya lihatin sampai selesai makan, kemudian sampahnya ikut. Yang penting bersih itu kelas, sampahnya dia mengerti tempat saya. Jadi sudah muncul lagi kesadaran diri. Iya. Jadi yang penting tidak berceceran itu makanan. Nanti kalau sudah selesai makan, baru kita mulai lagi. Karena saya biasa rasakan, tidak bisa masuk di otak kalau kita lapar. Biasa nggak di kepala. Jadi kasih Jadi saya kasih kesempatan dulu untuk makan. Saya biasa, bagaimana Mbak, sudah kenyang, sudah bisa mulai pelajaran. Kalau mereka sudah siap, mulai kita mulai lagi. Jadi kalau hanya 1-2 orang berarti dikasih kesempatan. Iya. Dua itu. Iya. Kalau cuma 1-2 orang, saya bisa duduk di paling belakang. Baru yang lainnya kan bisa juga saling mendengarkan. Misalnya kalau hanya ceramah kan bisa mendengarkan. Berarti sudah merencanakan pembelajaran KSE gitu ya, keterampilan sosial emosional dalam pembelajaran. Iya. Setiap pembelajaran gitu ya. Sudah, karena saya sudah masukkan ke RPP. Iya. Tapi kalau yang tadi itu menanyakan tentang lapar, sebelumnya sih sudah sering saya laksanakan sebelum masuk seperti ini. Ternyata ada selalu. Iya, saya selalu seperti itu. Jadi saya memberikan ke diriku, kalau dalam keadaan lapar kita belajar, sakit kepala otak bisa masuk. Jadi KSE itu kan berapa jam biasanya kita dalam? 4 jam. 4 jam ya? Kadang 4 jam, kadang juga 3 jam, kadang 5 jam. Saya kan produktif. Produktif karena umur berapa itu anak-anak yang biasanya belajar? Umurnya iya 15, 16, 17. Biasanya kan konsentrasi anak-anak itu 2 kali lipat dari umurnya. Jadi kalau misalnya sampai 15 tahun berarti 30 menit maksimal dia sudah konsentrasi. Kebanyakan main. Nah, berarti harus masuk lagi ke SE gitu ya? Iya. Maksimal 30 menit. Ini baru-baru juga saya kasih ini. Baru mau masuk pelajaran, saya mau tampilkan YouTube, ternyata mereka minta, Ibu, saya menyanyi dulu deh. Oke, lagu apa nak? Lagunya Tiara. Oh iya, oke, kita masuk paling. Jadi itu ice breakingnya. Saya anggap itu KSE-nya dan itu ice breaking. Ayo kita main sama-sama. Jadi saya tampilkan di iya, kan di proyektor, dan saya nyanyi bersama-sama sampai selesai lagunya. Alhamdulillah setelah itu refresh lagi anak-anak sudah bisa masuk lagi belajar. Kembali ke laptop. Nah, setelah pembelajarannya itu menerapkan pembelajaran sosial emosional di kelas itu, apa sih harapannya Ibu Suci tentang sama anak-anak itu? Harapannya sih saya anak-anak artinya santai dalam menerima pelajaran yang saya lakukan, tetapi mereka tetap bisa maksudnya bisa dalam melakukan apa yang telah tadi kita pelajari. Kalau tidak rileks itu agak sulit ya mencapai itu. Agaknya tegang, kalau tegang biasa lupa. Iya, kalau kita tegang dalam mengajar, biasanya anak-anak tegang juga otaknya. Tegang juga otak. Kalau tegang informasinya tertutup. Betul. Kita saja guru kalau ada sesuatu kita tegang masuk sebentar lupa lagi. Tapi kalau saya ingat ya, saya dulu itu kalau belajar membaca begini, saya ingat diri saya biasa menyalakan musik. Saya tidak tahu bilang artinya kalau saya membaca saya lebih konsentrasi kalau ada musik. Bisa masuk di ruko. Iya.
Kalau saya serius, sebentar lupa lagi. Atau orang lain yang menjelaskan ke saya cuma dengar. Berarti dengan adanya KSI ini harapannya anak bisa relax, bahagia, Bahagia, dan bisa relax, santai, memperhatikan pelajaran. tapi tetap memperhatikan pelajarannya dan bisa mengaplikasikannya setiap sehari-hari. Oke, kita jeda iklan dulu ya, karena kita akan membicarakan tentang pelaksanaan tahapan ujian. Oke.